Stunting itu dampaknya bukan hanya jangka pendek, tapi memang jangka panjang. Salah satu jangka panjang yang menjadi dampaknya itu penurunan kualitas SDM. Nah, itu akan mempengaruhi pembangunan, sudah pasti. Bagaimana sih perawat komunitas di sini memegang peranan penting di masyarakat untuk mencegah terjadinya stunting. Kita bisa loh mencegah stunting dengan mulai dari kualitas dari ibunya dulu. Betul. Kita benahi dulu. Nah, kualitas dari ibunya pasti menyasar pada remaja-remaja putri yang memang saat ini fenomenanya remaja-remaja putri di Indonesia itu banyak yang mengalami anemia. Anemia itu salah satu faktor menyebab dari stunting. Jadi, kalau ibu-ibu yang mengandung bayi yang memiliki anemia, nah itu akan beresiko sekali anaknya terkena stunting. Merawat Indonesia, kita jaga bangsa. Merawat Indonesia, bersama kita. Menyapita mendekat semua. Merawat Indonesia, bersama kita. Mengapi untuk sehat menuju masa depan cerah. Halo sejawat perawat, kembali lagi di CNS, Channel Nurse Station. Channel yang membahas dunia keperawatan dari berbagai sisi. Hari ini saya sangat beruntung sekali karena saya kedatangan narasumber dari bidang keperawatan komunitas. Sudah bersama kita Ibu Dr. Nurse Dwi Cahya Ramadiah, SCAP, MCAP, SP, CAPCOM, yaitu selaku pengurus IPKKI. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih banyak sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk bisa bergabung bersama kita di podcast CNS Ibu. Ibu, dengan niat dan tujuan kita mengundang Ibu untuk menjadi narasumber pada hari ini, itu ada hal penting yang ingin kita bahas dalam forum ini, Bu. Yaitu sebelum kita melaju ke pertanyaannya, Bu. Saya mau ngasih dulu sama teman-teman kalau hari ini kita itu bakal ngebahas tentang stunting bukan takdir, kupas tuntas peran komunitas, peran perawat komunitas di garis depan 1000 hari pertama kelahiran atau HPK. Itu dia teman-teman. Nah, pada sesi diskusi inti ini, Bu, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke Ibu yaitu tentang isu terkini dan kebijakan, Bu. Pemerintah itu terus mengakselerasi penurunan stunting, salah satunya melalui perluasan program makan bergizi gratis atau MBG, Bu. Nah, yang kini menyasar ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebagai pengurus IPKKI, Bu, bagaimana Ibu menilai potensi sinergi MBG dengan upaya 1000 HPK di tingkat komunitas? Silakan. Baik, terima kasih Mas Hagi. Kami menyambut baik ya dengan adanya program pemerintah tentang MBG yang menyasar saat ini kepada ibu hamil, lalu kepada balita juga. Nah, ini tuh sebenarnya kita bisa memanfaatkan sebagai perawat kesehatan komunitas atau Perkesmas. Di sini kita bisa memanfaatkan momen ini bahwa untuk bisa meningkatkan atau mencegah terjadinya stunting dengan makanan-makanan tambahan bergizi dari pemerintah. Namun mungkin lebih ke arah bagaimana makanan bergizi ini tepat sasaran kepada anak balita. Balita yang seperti apa yang mendapatkan makanan bergizi dari pemerintah. Nah, itu perlu kita sama-sama perhatikan apakah tepat sasaran atau tidak. Kan diharapkan bahwa makanan bergizi ini dapat menjadi penunjang dari makanan atau nutrisi untuk balita yang resiko stunting dan juga yang sudah stunting. Harapannya seperti itu. Nah, Bu, sejauh ini, Bu, mungkin dari Ibu sendiri atau dari kepengurusan IPKI, Bu, apakah sudah ikut menjalankan dari program yang tadi Ibu bilang, kesehatan masyarakat, itu gimana, Bu? Prosesnya atau di lapangan tuh kayak gimana situasinya, Bu? Oke, untuk makanan bergizi mungkin karena baru menyasar ya, mungkin tidak belum semua ya menjangkau semua daerah menjangkau untuk MBG untuk anak balita. Yang saya lihat baru beberapa yang memang sudah ada di beberapa daerah untuk yang pemanfaatan MBG ini. Memang perlu diperhatikan dari segi pemantauannya oleh perawat, terutama perawat di puskesmas. Bagaimana sih perawat di sini memegang peranan penting dalam pelaksanaan MBG, mulai dari monitoringnya, lalu pengorganisasiannya, seperti apa pendataannya bagi anak-anak atau balita yang memang resiko stunting dan juga stunting seperti itu. Nah, yang lagi spotlight Ibu sekarang ini tuh jadi sorotan publik, Bu. Terutama kemarin baru beberapa hari yang lalu itu dapat sorotan juga dari pemerintah kita
itu kalau kalau bahwasanya NTT itu masih tinggi Bu angka stuntingnya. Itu gimana sih Bu tanggapan Ibu? Betul ya, memang NTT itu memang merupakan wilayah yang paling tinggi mengalami prevalensi stunting untuk anak balita. Memang kami sebagai akademisi pun dan juga perawat Perkesmas pun juga ada beberapa kali melakukan penelitian tentang hal tersebut di wilayah NTT. Nah tadi sebenarnya untuk stunting itu sendiri kan bukan hanya soal gizi ya, Betul. tapi kayak keamanan lingkungan, bagaimana kondisi sanitasi, air bersih dan lain sebagainya. Lalu segi untuk yang pengetahuan keluarganya di daerah seperti apa, terus akses informasi dan lain sebagainya. Jadi memang masalahnya bukan hanya pemenuhan gizi saja, tapi komponen-komponen lain pun juga berpengaruh, faktor-faktor lain juga berpengaruh. Nah itu memang menjadi PR kita bersama ya, dan juga pemerintah, bagaimana pemerataan pelayanan kesehatan, baik itu yang di kota maupun yang di desa, terutama kalau NTT kan memang wilayah daerah ya. NTT itu termasuk berarti daerah 3T ya Bu? Betul, yang tertinggal ya. Jadi memang bagaimana sih caranya untuk perluasan atau pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah 3T, itu yang menjadi concern kita sebenarnya sih. Berarti gitu. concernnya itu sebenarnya harus lebih ke percepatan ke sana ya Bu? Betul. Karena emang sebagai contoh ya Bu, kan DPP mengeluarkan itu ada produk OVON ya Bu, programnya One Village One Nurse, yang dulu sempat jalan dan kalau nggak salah sempat terhenti. Nah sekarang itu Bapak Ketua Umum lagi gencarnya untuk ke koperasi. Kemarin sempat sudah audiensi sama koperasi, Kementerian Koperasi untuk memberitahu ini loh, kalau misalnya di produknya Koperasi Merah Putih itu ada klinik desa kan. Nah ini perawat ini sudah punya program OVON kayak gitu. Mungkin bisa kita sinergikan kayak gitu. Betul. Nah Ibu, terkait definisi 1000 HPK nih Bu, hari pertama kelahiran. Masyarakat di Indonesia ini itu sering menyepelekan Bu, menyederhanakan gitu. Kalau misalnya masalah stunting itu bisa disebut sebagai ancaman terhadap kualitas SDM di masa depan. Bagaimana menurut Ibu? Ya, betul sekali Mas. Jadi stunting itu dampaknya bukan hanya jangka pendek, tapi memang jangka panjang. Salah satu jangka panjang yang menjadi dampaknya itu penurunan kualitas SDM. Nah, itu akan mempengaruhi pembangunan, sudah pasti. Jadi kalau 1000 hari pertama itu kan dimulai bukan pada saat anak lahir, tapi pada saat terjadi atau konsepsi. Jadi pada saat memang kehamilan itu terjadi sampai dengan anak itu 2 tahun. Nah, itu adalah masa-masa yang paling penting untuk pertumbuhan tadi otak anak. Kalau memang itu tidak optimal, itu bisa akan menimbulkan penurunan kecerdasan, sehingga SDM yang dilahirkan atau yang di SDM yang ada di Indonesia akhirnya mengalami tadi penurunan kecerdasan, penurunan kualitas. Nah itu berdampak pada ketika dia di masa depan, dan juga berdampak jangka panjang seperti itu. Nah, yang tadi barusan Ibu jelasin itu kan terkait mungkin permasalahan di lapangannya Ibu. Nah, kalau dari perawat komunitas ini Bu, untuk mengedukasi calon ibu atau remaja putri yang nantinya bakal menikah dan memiliki anak gitu, relevansinya, kuncinya itu apa Bu untuk mengedukasi ke sana Bu? Oke, baik sekali pertanyaannya. Jadi untuk kita bagaimana sih perawat komunitas di sini memegang peranan penting di masyarakat untuk mencegah terjadinya stunting. Nah itu pasti menjadi concern kita. Kita bisa loh mencegah stunting dengan mulai dari kualitas dari ibunya dulu. Betul. Kita benahi dulu. Nah kualitas dari ibunya pasti menyasar pada remaja-remaja putri yang memang saat ini fenomenanya remaja putri di Indonesia itu banyak yang mengalami anemia. Anemia itu salah satu faktor penyebab dari stunting. Jadi kalau ibu-ibu yang mengandung bayi yang memiliki anemia, nah itu akan beresiko sekali anaknya terkena stunting seperti itu. Makanya memang peran perawat komunitas itu sendiri ketika mencegah stunting dari dini, yaitu dari mempersiapkan calon ibu sehingga nanti bisa menghasilkan calon ibu yang berkualitas. Gitu, yang siap memang untuk mengandung anak yang berkualitas. Nah seperti itu Mas, lebih ke arah itu sih, edukasi dan lain sebagainya ke anak remaja putri. Nah Ibu, kalau kita menuturkan lagi nih Ibu, programnya Bapak Presiden ini yaitu program MBG,
MBG ini kan kalau kita lihat fungsinya ini berupaya untuk memberikan nutrisi tambahan ya Bu, untuk bagi ibu hamil. Nah, dalam implementasinya ini di posyandu ataupun di puskesmas, gimana sih Bu peran perawat komunitas ini bisa memastikan bantuan gizi dari MBG ini diterima dan dimanfaatkan? Oke, baik. Jadi bagaimana sih peran perawat di komunitas ya? Kalau kita kan di sini peran perawat komunitas itu adanya di puskesmas ya Mas ya. Puskesmas itu sebenarnya bisa menjangkau ke sekolah-sekolah. Nah, kita biasanya ada program untuk penjangkauan di sekolah. Nah, bekerja sama dengan UKS. Nah, bagaimana caranya supaya MBG ini tepat sasaran? Kita bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah. Seperti apa sih pemberian pemantauan, pemberian makanan bergizi ini apakah tepat sasaran untuk anak remaja, khususnya remaja perempuan yang memang harusnya di MBG ini dirancang bagaimana menu-menunya untuk meningkatkan zat besi pada anak remaja perempuan. Nah, itu akan sangat membantu sekali karena memang tambahan ya, sebagai tambahan ya MBG ini ya, untuk tambahan tambahan makanan untuk mereka, bukan menjadi yang utama, tapi yang utamanya memang tadi makanan-makanan yang disiapkan di rumahnya yang seperti apa yang bergizi untuk anak remaja putri dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini kalau kita menuturkan tantangan di lapangan nih Bu, ya. Bayi setelah lahir Bu, fokusnya itu kan pasti beralihnya ke ASI dan empati ya Bu. Nah, sebagai perawat komunitas, strategi komunikasi dan edukasi seperti apa yang paling efektif untuk menembus benteng mitos atau budaya? Oke, baik sekali ya. Jadi, karena Indonesia kan melekat sekali nih Bu dengan budaya. Indonesia itu kan banyak budaya ya. Jadi banyak berbagai budaya yang memang setiap budaya itu punya pakemnya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya peran perawat komunitas ini bisa menembus ya pandangan-pandangan budaya mungkin yang bertentangan dengan kesehatan gitu ya. Jadi yang pertama kita pasti tidak perlu untuk kayak konfrontasi dulu seperti itu ya, tapi kita bisa melibatkan atau kita bisa menggunakan pendekatan peka budaya. Peka budaya itu kita tidak melawan budaya, tapi kita bisa masuk dari situ. Misalnya salah satu contohnya kebudayaan yang memang menganggap bahwa ikan itu adalah amis, nggak baik buat anak balita misalnya. Nah, itu kita bisa sampaikan bahwa ikan itu memang amis, tapi dibalik dari kandungan ikan itu sangat besar kandungan proteinnya. Kandungan proteinnya itu baik untuk pertumbuhan balita, untuk mencegah stunting. Terus kita sampaikan seperti itu. Kita memberikan edukasi yang memang mudah untuk masuk ke dalam budaya itu sendiri dulu, tanpa harus mengkonfrontasi dulu seperti itu, agar masuk dulu seperti apa sehingga mereka tahu, oh iya, di balik dari ikan ini ternyata ada kok manfaatnya, sehingga mereka berpikir, oh iya memang seperti itu manfaatnya, jadi bisa menerima pada akhirnya gitu. Nah, ada nggak sih Bu contohnya Bu, sejauh ini Ibu sebagai pengurus CPKI mungkin yang sudah bergerak di kesehatan masyarakat selama ini, ada nggak Bu pernah contoh yang seperti tadi? Semisal contoh Bu, kayak ada ibu itu nggak mau ngasih makan anaknya ikan yang amis gitu. Ada nggak pernah ngalamin nggak kasus kayak gitu? Waktu itu alhamdulillah ada pernah ya? Betul. Nah, jadi, gimana caranya Ibu meyakinkan orang tuanya ini Bu? Gitu? Jadi memang membutuhkan apa ya? Perubahan perilaku ya, itu termasuk perubahan perilaku. Bagaimana caranya kita sebagai perawat itu merubah perilaku klien kita atau pasien kita. Memang perubahan perilaku itu prosesnya tidak instan Mas, jadi memang harus butuh waktu. Kalau dari teori itu sendiri untuk perubahan perilaku minimal 3 bulan. Jadi memang sebagai perawat komunitas yang kita bisa lakukan salah satunya melakukan edukasi dan juga kunjungan rumah. Jadi kunjungan rumah sebenarnya yang menjadi apa ya, menjadi poin penting bagaimana sih akhirnya keluarga bisa memahami. Di kunjungan rumah itu kita bisa melakukan edukasi, bisa melakukan konseling kepada keluarga, apa yang menjadi hambatan keluarga dalam memberikan gizi pada anak balitanya, itu kita bisa melakukan konseling. Nah, dari konseling itu nanti kita bisa meyakinkan keluarga itu untuk memberikan makanan yang sesuai dengan gizi seimbang untuk anak balita, walaupun awalnya bertentangan dengan pandangan budaya
budaya yang Betul. dianut oleh keluarga gitu Iya. ya. Seperti itu Mas. Iya, mungkin kayak orang Indonesia kan kental akan mitos dan budaya. Bu. Betul. Ah, nggak boleh nih kalau menurut budaya kita nggak boleh makan contoh ikan lele kayak gitu misalnya. Nah, Ibu, ini terkait dimensi pengasuhan dan kesehatan mental, Ibu. Stunting ini kan juga terkait erat dengan pola asuh atau parenting ya, Bu. Dan kesehatan mental Ibu. Seberapa besar sih, Bu, perawat komunitas ini memandang peran pengasuhan yang responsif dan kesehatan mental Ibu sebagai bagian tak terpisahkan dari pencegahan stunting? Oke, baik. Untuk yang pengasuhan yang responsif ini erat kaitannya dengan pemberian makan aktif responsif, Mas. Oke. Gitu ya. Jadi salah satu bentuk dari pengasuhan yang responsif kepada anak balita itu adalah pemberian makan secara aktif dan responsif. Artinya, ketika anak itu lapar, ketika anak itu ngantuk, ibu harusnya tahu seperti apa. Oke. Jadi kalau misalnya anak lapar, jangan didiamin. Biasanya iya, kan benar. ibu tuh agak kurang peka kalau iya. belum tahu nih, misalnya anak itu sedang rewelnya kenapa sih? Apakah dia ngantuk? Apakah dia lapar? Jadi kalau misalnya aktif responsif, orang tua atau pengasuh utama itu harus paham kapan anak balitanya atau bayinya itu merasa lapar dan harus segera direspon. Oke. Gitu, jangan diabaikan. Nah, mungkin salah satu dari pola asuh yang kurang baik adalah pengabaian, gitu ya, pengabaian tentang respon-respon yang ditunjukkan oleh anak. Nah, jadi kalau misalnya orang tua itu sudah paham respon tentang anaknya seperti apa, orang tua harus memberikan pemberian makan yang memang aktif dan juga responsif. Tahu kalau anak nggak mau makan itu apa yang harus dilakukan. Oke. Tidak boleh dipaksa. Mungkin anak butuh waktu untuk memakan makanan atau dia bosan. Jadi harus bagaimana caranya agar anak tidak bosan. Berarti harus mau dimodifikasi makanannya dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang dinamakan dengan pemberian makan secara aktif responsif gitu. Jadi memang mendukung sekali untuk pengasuhan gizi atau pengasuhan yang responsif tadi gitu, Mas. Oke. Nah, Ibu, ini terkait intervensi yang sensitif nih, Bu. Stunting itu kan bukan cuma soal gizi, yang benar tadi Ibu bilang, tapi juga sanitasi, Betul. air bersih, juga pengasuhan. Nah, gimana sih, Bu, sebagai Ibu, sebagai pengurus IPKKI ini, dan perawat komunitas berkolaborasi secara efektif dengan lintas sektor lain agar semua faktor resiko di tingkat keluarga termasuk pendistribusian program MBG tertangani secara holistik? Oke, baik sekali pertanyaannya ya. Jadi memang perawat komunitas itu bukan hanya melakukan pelayanan kesehatan, tapi juga memang ada peran-peran lain, Betul. seperti peran advokasi, peran kemitraan, peran kolaborasi. Nah, kita memang harusnya bisa melakukan kolaborasi lintas sektor, kemitraan lintas sektor, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Biasanya yang suka kita lakukan adalah kolaborasi dengan gizi, dengan bidan, dokter, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kemitraan, biasanya kita melakukan kemitraan lintas sektor, seperti dari kementerian. Kalau beberapa waktu lalu ada yang bermitra dengan Kementerian Perikanan, jadi menyediakan protein, yaitu ikan, dan juga ada kemitraan dengan kelurahan, kecamatan, mereka juga punya dana-dana untuk pencegahan stunting. Nah, itu kita bisa manfaatkan sebenarnya, Betul, Mas, betul. gitu. Jadi memang perawat komunitas itu memang harus bisa melihat peluang seperti apa sih yang bisa kita gunakan peluang-peluang itu untuk pencegahan stunting dan juga penata laksanaan stunting. Oke. Gitu. Nah, ini terkait inovasi nih, Bu. Peran perawat di IPKKI ini, Bu, dalam pendampingan keluarga itu kan pasti vital ya, Bu, Betul. fungsinya. Nah, menurut Ibu, apa sih, Bu, kunci keberhasilan sebuah program pendampingan keluarga stunting di lapangan ini, Bu? Ya, itu yang menjadi kendala sebenarnya saat ini ya, Mas, ya, betul ya. Jadi memang perawat Perkesmas itu perawat komunitas, kita kan tombaknya itu adalah perawat puskesmas. Oke. Perawat puskesmas itu sebenarnya memang salah satu dari tugasnya adalah melakukan kunjungan rumah gitu ya. Namun mungkin saat ini karena terlalu banyak tugas yang diemban oleh perawat puskesmas, sehingga memang tugas utamanya kadang suka terlupakan. Nah, memang
untuk bisa kita melakukan kunjungan rumah itu memang perlu penjadwalan secara rutin. Jadi kita sebagai perawat komunitas bukan hanya menjalankan tugas sehari-hari aja, tapi juga kita juga menjadi sebuah tanggung jawab moral sebenarnya ya buat kita ya, untuk kita melakukan kunjungan rumah untuk bisa mencegah pendampingan keluarga, mencegah stunting dengan pendampingan keluarga secara rutin seperti itu. Jadi memang suatu permasalahan yang klasik ya saat ini ya di puskesmas itu, karena tadi terlalu banyak tugas yang diemban oleh perawat puskesmas itu sendiri. Perawat nih kerjanya banyak ya. Tapi kayaknya kurang dihargai juga sih Bu di Indonesia ini. Oke, lanjut Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan juga pesan-pesan untuk masyarakat luas dan juga teman-teman perawat. Dari yang Ibu sampaikan, ada sedikit pesan yang mungkin bisa sampai ke teman-teman semua. Nah, lebih dalam lagi Bu, ada nggak sih Bu pesan untuk teman-teman perawat yang satu bidang sama Ibu dan teman-teman seluruh sejawat perawat di seluruh Indonesia terkait dengan target stunting yang ambisius dan adanya program prioritas seperti MBG ini, Oke, baik. yang mereka sedang menjalankan juga tugasnya. Oke, jadi sebenarnya perawat ini kan sebagai garda terdepan ya, garda terdepan untuk pencegahan stunting, terutama perawat Perkesmas, perawat kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau dari saya mungkin pesannya lebih ke arah lakukanlah tugas dengan hati gitu ya, dengan hati dan tanggung jawab moral. Kita punya tanggung jawab moral untuk pencegahan stunting di masyarakat. Nah, itu bisa kita lakukan sebenarnya dengan melaksanakan tugas-tugas seperti edukasi, pendampingan keluarga, lalu kunjungan rumah, lalu bisa juga melibatkan keluarga. Yang lebih utama sebenarnya karena stunting itu bukan hanya tugas ibu ya, ibu sebagai pengasuh utama, tapi juga merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Jadi memang kenapa kunjungan rumah itu perlu, karena kita bisa melakukan konseling dan juga edukasi kepada seluruh anggota keluarga, sehingga seluruh anggota keluarga itu memang paham bahwa stunting ini adalah masalah yang paling urgent yang harus segera diselesaikan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi lakukanlah tugas-tugas kita dengan hati dan juga tanggung jawab moral. Kita harus melaksanakan tupoksi kita sebagai perawat kesehatan masyarakat seperti apa. Seperti itu. Oke Bu, sebagai penutup mungkin boleh juga pesan-pesan ke masyarakat luas untuk orang tua dan mungkin calon orang tua para remaja putri dan remaja pria yang nantinya bakalan punya momongan lah gitu Ibu. Mungkin pesan untuk masyarakat semua. Oke, baik. Untuk pesan dari saya untuk remaja putri, remaja putra yang mungkin nanti akan menjadi ayah dan ibu, tolong jaga kesehatan dan juga penuhi gizinya, karena memang calon-calon ibu ini berasal dari remaja putri. Jadi kalau remaja putri, kalau tidak menjaga dirinya dengan memakan makanan yang bergizi, itu akan bisa mengakibatkan anak yang stunting. Jadi bisa mengandung anak yang stunting, dan kita nggak mau seperti itu. Pesannya juga untuk calon remaja, untuk calon ayah ya, berarti remaja laki-laki atau remaja putra, mungkin ikut andil dalam pengasuhan anak nantinya. Jadi karena memang tugas utama pengasuhan anak itu bukan tugas ibu saja, tapi juga tugas ayah. Ayah berperan juga dalam pengasuhan gizi anak, sehingga ayah yang tahu perannya akan bisa menghasilkan anak yang berkualitas dan SDM yang bagus untuk masa depan. Mungkin seperti itu. Oke, itu dia teman-teman semua pesan dari Ibu Mia Rahmadia. Untuk teman-teman semua, jangan lupa kalau kalian ada tanggapan, boleh mungkin ditulis di bawah sini ataupun pertanyaan, nanti bisa saya langsung sampaikan ke Ibu. Oke, untuk teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Jika kalian ada tanggapan, sekali lagi boleh tulis di kolom komentar atau di share atau DM di Instagram DPP PPNI. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.